وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا تنازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. Surat Al-Hajj 66-67. Ini ayat dan hadis-hadis masih ada kaitan dengan jawaban dari pertanyaan minggu yang lalu. Ini hadis-hadis ini sebagai jawabnya, ya. Tapi perlu ada rincian, perlu keterangan. Ini ada pertanyaan dulu. Mohon penjelasan mengenai hukum bunga bank konvensional. Bagaimana sikap bijaksana kita dalam menjalani berbagai aktivitas termasuk kebutuhan akan kredit dan sebagainya yang sepertinya selalu terkait dengan bank konvensional. Ini harus ada jawaban yang agak luas, ya. Begini, di dunia ini tidak mungkin tanpa bank. Ada negara tanpa bank itu mustahil. Seluruh dunia, negara-negara manapun di dunia ini itu mustahil tanpa ada bank. Walaupun bank itu caranya ada perbedaan. Misalnya, kalau seorang atau kalau dari Indonesia, apakah itu suatu lembaga, suatu institusi, atau pribadi sekalipun, ya, lalu membeli barang dari Jepang, membeli bahan makanan dari Thailand, membeli persenjataan dari negeri lain, itu dibayarnya dengan apa? Tentu perhitungan rupiah. Kalau Indonesia, perhitungan untuk dunia ini kan bukan rupiah, tapi uang yang paling menonjol di dunia itu misalnya dolar Amerika, ada dolar Australia, ada dolar Singapura dan sebagainya. Itu kualitas dan nilai mata-mata uang di setiap negara itu akan jadi juga nilai bagi negara-negara lain. $1 untuk Indonesia itu kan kurang lebih 10.000 rupiah. Tapi untuk Yordan itu dibalik. 1 dinar Yordan itu $2,5 Amerika. Singapura 6.000 rupiah. Kalau real Saudi berapa? Nah itu. Nah, ini yang namanya nilai ekonomis. Semakin baik, semakin bagus ekonomi sebuah negara, tentu penilaian uang ini akan berbeda. Maka di Indonesia mungkin dolar itu meningkatkan 10.000 lebih, mungkin akan turun dan sebagainya. Itu tergantung kepada cadangan mata uang yang ada di setiap negara itu. Nah, ini semua tidak bisa tanpa ada bank di negara-negara itu, tidak bisa. Kalau dari Singapura ngirimkan uang ke Indonesia pribadi, ya,
Bisa dibawa uangnya, bisa. Kalau jumlahnya sedikit. Tapi kalau jumlahnya miliaran bagaimana? Mau didemo? Nggak bisa. Harus melalui bank juga. Ya, ditransfer. Karena itu tiap-tiap bank di sebuah negara itu punya perwakilan di negara-negara yang lain. Kalau perwakilannya sudah mapan, maka bank itu berarti sudah berkualitas hebat. Karena itu di tiap negara boleh mendirikan bank, siapa saja boleh, tapi ada persyaratan. Harus menyimpan dana di Bank Indonesia misalnya sekian miliar, baru boleh mulai lakukan operasional. Banknya bank apa ini? Apakah bank simpan pinjam? Apakah bank apa? Bank apa dan sebagainya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan ini, mana mungkin ada bank tanpa mengambil penghasilan? Mendirikan bank itu mau apa? Jawabnya mau mengambil lebih. Nah, ini mengambil lebihnya ini caranya bagaimana? Di setiap negara ada peraturan tertentu. Di samping kapital yang harus disetorkan di bank secara nasional di negara itu. Nah, karena itu pinjam meminjam itu sejak dulu juga ada, dan termasuk satu di antara yang sekarang atau orang menyebut, ya salah atau tidak saya nggak tahu, orang menyebut dengan kalimat ekonomi. Disebut ekonomi tenang. Yang namanya ekonomi itu menutupi kekurangan yang lain dari kelebihan yang lain. Ini cara pemindahannya bagaimana? Nah, di sini ada halal, ada haram, ada palsu, ada sebagainya. Dalam perpindahan hak milik. Perpindahan hak milik ini ada aturannya. Disebut nate wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sudah, pokok tidak boleh memakan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar. Yang disebut cara yang benar itu yang bagaimana? Nah, ini nanti ada satu, apakah ini hibah, apakah ini waris, apa ini pindah milik jual beli, apakah tukar menukar, kan ada undang-undangnya. Maka di luar itu semua nanti akan ada pertanyaan. Hak milik kamu ini dari mana masuk? Setelah masuk, mustahil tanpa ada keluar. Dalam urusan apa keluarnya? Nah, jadi ini sudah ekonomi. Jadi Nabi itu, ya sederhana saja. Harta itu akan dihisab di yaumul kiamah dari mana masuk. Dalam urusan apa keluar, itu kan ekonomi ya begitu. Artinya ada ketetapan dan cara-cara tanggung jawab pemindahan hak milik. Karena itu saya mengatakan begini, ini saya bukan ahli ya. Kalau seorang membeli barang 1 juta, lalu dijual, laku 1.100.000. Sudah punya untung belum? Saya menjawab belum. Belum mendapat lebih, belum mendapat untung, baru mendapat lebih 100.000 dari 1 juta. Apakah yang 100.000 itu akan jadi keuntungan? Tidak, belum tentu. Baru dapat lebih saja. Karena itu yang menyelamatkan hidup manusia dari perpindahan hak milik itu ada di Quran. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kita selamatkan. Apakah kamu mau diberi petunjuk? Yang petunjuk itu akan menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih.
Jawabnya, tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum kalau kayak itu. Nah, eta ayatnya. Karena salah. Tapi saya sebetulnya belum menjawab pertanyaan. Belum. Hanya perlu ada dasar dulu. Nah, secara khususnya yang namanya riba itu adalah lebih dari jumlah pinjaman dengan perjanjian waktu. Lebih dari jumlah pinjaman yang lebihnya itu diukur dan ditentukan dengan lajunya waktu. Kalau sebulan berapa? Kalau 2 bulan berapa? Kalau 3 bulan berapa? Adapun orang yang meminjam mengembalikan dengan jumlah lebih, nah ketentuan lebihnya ini sebagai apa? Oleh Rasulullah SAW dibolehkan selama itu tidak menjadi suatu ketentuan dan ketetapan dari pihak yang meminjamkan. Boleh kau pinjam uang 1 juta, tapi bulan depan harus dibayar 1.100.000. Kalau tidak terbayar, harus diambil jadi 1.200.000 lebih. Karena bunga yang 100 itu dihijikan dengan modal yang 1 juta. Jadi 1.100.000 kan. Nah, nanti bulan kedua yang tidak terbayar, dia harus menambah jumlah bunga itu juga, bukan dari 1 juta tapi dari 1.100.000. Itulah diantara yang dimaksud oleh Quran haram yang ad'afan mudha'afah. Ini ada pertanyaan lagi, gimana ini kalau tidak ada jalan lain kecuali harus pinjam kepada bank konvensional seperti itu? Itu kan pertanyaannya. Saya mengatakan Anda masih punya iman, artinya tetap masih merasa ada dosa. Karena itu selama bisa diusahakan untuk tidak menggunakan uang seperti itu, tentu Anda harus berikhtiar supaya tidak melakukan. Tapi selama tidak ada jalan lain dan keperluan mendesak dan tidak ada jalan kecuali harus dengan cara itu, aku yang urang teh berdosa ngancan kuat pikir ingkar, belum mampu untuk meninggalkan hal seperti itu. Aduh, ini matanya can beres sabelah deui. Ini baru dioperasi sebelahnya. Apakah betul binatang hewan kurban itu nanti di akhirat akan kita tunggangi? Betul. Betul. Supaya akan ditunggangi bukan kurban yang disembelih itu. Begini ya. Ini kayak ada waktu nih. Kiai dulu itu kalau berbicara luhur teuing. Logikanya itu luhur. Sampai sulit diterima secara pemaknaan oleh masyarakat umum. Contohnya begini, nanti di yaumul kiamah itu ini begini, bagaimana kiai-kiai dulu, ajengan-ajengan dulu belum ada sebutan ustadz, itu kan belum ada ya. Ustadz itu kalau di Mesir, di mana itu asal nama semacam orang yang berilmu, begitulah kira-kira. Nah, lalu ada dikotomi, istilahnya apa ya? Kalau ajengan itu begitu meningkat kepada sebutan kiai, beda deh. Nah,
Kalau disebut ustad, artinya sudah tidak muludan, tidak rajaban, tidak tahlil, tak itu teh, sama teh. Tahu anu sholat nama ke usoli, anu kunut subuh, teh sama ajengan. Dulu mah gitu. Jadi ada dipisahkan asal nama, ya. Tapi saya nggak tahu itu sejarahnya bagaimana ya. Nah, itu misalnya begini, bagaimana menjelaskan syafaat dari sekian ayat dan sekian hadis, yang namanya syafaat itu yang bagaimana? Dulu yang saya dengar nih, kiai-kiai dulu, ajengan-ajengan dulu paling mantek-mantek lalu bisa. Nah jelasnya semua. Nanti di yaumul kiamah, kiai itu, kan Rasulullah SAW itu membuka sorbannya, nanti sorbannya dianclomkan ke neraka, gitu. Orang-orang yang di neraka teh maruntang kepada sorban Nabi yang ditenggelamkan di situ. Oleh Nabi diangkat. Maka yang muntang dengan sungguh-sungguh dia selamat masuk surga. Yang tidak mau muntang tetap di neraka. Tak itu ngahartikeun syafaat. Kapan saliwat mah sorban Nabi nu buka anjir ke neraka nya kaduruk atuh sorban. Nah gitu ya. Nah ini cara memahaminya. Kurban itu untuk mentas, untuk nyebrang, di sasak, bukan sasak, apa namanya itu? Titian ya. Kalau di kampung mah dua batang jam bambu gitu kan, ya. Itu. Nah. Untuk mengenalinya bukan jembatan hebat, titian saja. Di bawahnya itu, di situ ada api neraka di bawahnya teh. Nah, tidak ada orang yang tidak akan menyeberang, semuanya harus menyeberang. Nah, orang yang berkurban nanti akan menaiki hewan kurbannya untuk menyeberang di situ. Coba bayangkan kalau menurut bahasanya ini. Kalau kurban dengan seekor kambing ya, lalu dinaiki di situ gimana? Itu dengan kambingnya akan kejerumus di situ. Dah kambing mah parayukan. Tidak mau titian. Apalagi kalau sapi kutujuan. Seorang diharap ketika bagian muntah karena bututnya. Apa begitu gambarannya? Nah ternyata hari kambingnya mah disembelih, sudah disembelih, tapi akan menjadi tunggangan waktu nyebrang pada titian itu. Jadi yang ditunggang ini mana, binatang yang mana ini? Lalu diartikan bahwa binatang yang disembelih itu akan hidup lagi. Itu salah satu pemikiran ya tidak salah, nan tidak sesuai dengan maksud yang berbicara. Luhur teuing bahasa teh. Jadi yang akan ditunggangi itu bukan kambingnya, tapi amalnya mengapa berkurban. Itulah yang dinaiki. Ini ada lagi satu lagi. Saya mau tanya bagaimana cara menghajikan orang yang sudah meninggal. Aduh, ya aku mahan. Karunya ya guys mau dipaksa umroh ya.
Geus maot kudu jumroh segala tuh kudu tawaf. Aduh, kumaha itu. Maksudnya misalnya seorang anak yang ingin menghajikan bapaknya yang sudah meninggal. Ini ada pertanyaan dulu kepada Nabi 3. 1, ayah saja sudah meninggal. Ibunya atau ayahnya lah hadisnya itu. Ada lagi yang mengatakan bukan sudah meninggal, tapi sudah terlalu tua dan tidak mungkin melaksanakan ibadah haji. Itu kan sudah macam itu. Pertanyaan kan 2. 1, sudah meninggal, ibunya inna umi uksuditat cik putrana ismaot sih pun biang teh sudah meninggal ibuku. Ada lagi yang menyatakan ayahku, kalau nggak salah ayahku ini, ya ayahku ya, belum meninggal tapi sudah tidak kuat melaksanakan ibadah haji dan belum pernah ibadah haji. Bisa aku hajikan? 1, pada yang mati. 2, kepada yang masih hidup tapi sudah tidak kuat. Ini kan 2 pertanyaan, ya. Untuk 2 pertanyaan itu Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama. Pujian hak, pokoknya haji kan, biasa. Nah, sepintas lalu seolah-olah hadis itu sahih, boleh menghajikan orang lain. Begitu, ya. Seolah-olah menghajikan orang lain. Nah, dari hadis itu, kalau nggak salah hadisnya ada berapa ya? Ada 20 berapa itu hadisnya? Bukan 1 2. Dan banyak yang doib-doibnya, dan ada juga yang sahihnya, seperti yang tercantum dalam kitab Bukhari. Itu sahih. Tapi ada 2 jalannya. Saya ingat waktu ada doktor ahli hadis di Universitas Madinah. Entah tahu dari mana, dia itu orang Maroko. Saya lupa namanya. Nyusul nama saya sampai ketemu di Mina. Kalau nggak salah waktu itu ketemu habis maghrib setelah Jumrah Aqobah. Nah, ternyata dia berbicara panjang tentang menghajikan ini. Menghajikan. Tapi yang dibicarakan bukan masalah menghajikannya. Yang dibicarakan itu mengenai betulkah bahwa hadis ini bertentangan dengan Quran? Itu pertanyaannya. Karena dia tahu bahwa guru besar Persatuan Islam A.Hasan itu menganggap hadis itu dhaif karena bertentangan dengan Quran. Ini yang dia susul. Mungkin dari sini ada orang yang ditanya lalu dituduhkan kepada saya. Nah, pada malam itu tidak tuntas. Karena saya salat membimbing kurang lebih 400 jamaah waktu itu. Tidak sedikit ya, 400 jamaah. Ya waktu itu tahun berapa. Nah, itu banyak urusan, tidak tuntas. Dia menjanjikan, Anda saya tunggu besok di Universitas Madinah. Ini alamat saya. Besok bisa diundang. Nah, besoknya antara lain waktu itu diambil oleh 3 orang berangkat
ke Universitas Madinah. Nah di situ melanjutkan yang tadi malam. Ini ibadah haji sudah beres. Ternyata saya menganyatakan begini, kalau hadis itu dhaif karena bertentangan dengan Quran, siapa yang menyatakan bahwa itu bertentangan? Nah, dia kaget dengan pertanyaan itu. Saya bukan langsung berpikir kepada bertentangan atau tidak. Tapi yang menyatakan bahwa itu bertentangan itu siapa? Nah, lama dia tertegun, ya bingung. Tapi tidak mau, tapi kelihatannya berat untuk menyebut Hasan berat. Kan tidak mungkin kan? Seorang yang terkenal ulama internasional kok mesti disebut-sebut seperti itu, mungkin. Karena dia juga seorang doktor kan. Bagaimana kalau hadis itu sebetulnya tidak ada, tapi harus dengan pemaknaan yang lain, tidak secara makna harfiah. Jadi kalau diartikan secara makna harfiah dan dinyatakan bertentangan dengan Quran, kita tidak bisa menyalahkan. Tapi bagaimana kalau ada makna lain yang dengan makna lain itu ternyata tidak bertentangan? Apakah ini masih mau dikatakan hadis ini? Lalu sebagai seorang doktor ya, beliau menyatakan sudah, hadza yakfi, sudah cukup. Salaman, sudah. Apa cukupnya? Artinya hadis itu tetap bisa dilaksanakan, tapi bukan menghajikan orang lain. Silahkan seorang anak atau siapapun untuk melaksanakan ibadah haji, nanti orang tuanya akan mendapat pahala yang sama. Karena si anak ibadah haji itu tidak bisa lepas dari jasa yang bernama ibu dan bapak. Itu antara lain maknanya. Ya. Nah, sampai yang terakhir, sambil jalan, saya dibawa kepada sebuah toko kitab di dalam universitas itu. Dia mengatakan, kalau begitu ilmu hadis yang selama ini diajarkan kepada para mahasiswa, kalau seluruh dunia kan di situ ada yang dari Afrika, dari Cina, dari mana itu, yang jadi mahasiswa di universitas itu, dan tanpa bayar, katanya tidak bayar. Nah itu sambil jalan dia mengatakan, dengan pemikiran seperti Anda tadi, barangkali ilmu mustalah hadis yang selama diajarkan harus sudah ada perubahan. Karena tidak selalu hadis yang bertentangan dengan Quran itu dinyatakan dhaif, tapi harus diperiksa bagaimana kalau hadis itu bisa bermakna lain, sampai tidak bisa dikatakan bahwa itu bertentangan. Yang pada akhirnya beliau menerima, mana mungkin Nabi melawan Quran, mustahil. Kaitan hese lah. Ayah keneh naon? Jadi Anda sebagai anak ingin menghajikan ibu atau bapak, apakah masih hidup atau sudah wafat, silahkan saja Anda ibadah haji. Sebesar itu pahala ibadah haji Anda, sebesar itu juga ibu bapak mendapat pahala yang sama. Apakah masih hidup atau sudah wafat? Apakah diminta atau tidak diminta? Itu saja. Bukan haji saja. Anda salat, dari pahala salat Anda, ibu bapak pun mendapat pahala yang sama. Anda berkurban juga sama. Tidak usah atas nama yang mana, tidak usah.
Ibu saya sudah meninggal, kurban dari atas nama ibu saya. Tidak usah maut mau bisa saya kewajiban naon. Tidak usah. Kita sebagai anak berkurban saja. Nanti ibu bapak kita akan mendapat pahala yang sama dari ibadah kurban kita, begitu. Dari semua ibadah, bukan haji saja. Ini apa yang jadi tinggal di Bandung tapi kurban di kampung apa nih Padang, karena kurban di Bandung daging kurban suka dijual, boleh tidak? Kayak ini masalahnya dia begini ya, yang menjualnya siapa? Karena kurban suka dijual, yang menjualnya siapa? Udah. Kalau dijual oleh panitia, panitia itu berarti khianat terhadap amanah. Kalau dijual oleh panitia, apakah itu dijual kambingnya atau dijual dagingnya, sama. Tapi kalau dijual itu, yang dijual itu sudah menjadi hak milik seseorang yang menerima kurban itu, berarti tidak ada masalah apa-apa. Karena sudah jadi kurban lagi. Segera diri ayat. Ini hadis ini. Ini kalau ya. Tentang salat berjamaah, mana yang harus didahulukan? Qomat atau membereskan saf? Silahkan qomat saja langsung, nanti saf itu akan beres sendiri. Karena orang yang biasa berjamaah tidak usah disuruh beres, sudah pandai untuk menempatkan diri agar beres. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang berkurban tetapi mempunyai mempunyai saudara yang kekurangan. Saudara kekurangan bantu kurban laksanakan. Kenapa? Karena sedekah itu justru pahalanya akan betul-betul bernilai kalau dia pun memang butuh. Bukan bersedekah karena sesuatu yang dia itu sudah tidak butuh apa-apa. Apalagi kalau diserahkan itu karena sesuatu yang ayah di rumah nyari lah bikin gitu. Bagaimana hukumnya wanita yang menutup aurat hanya waktu sholat saja, sakitu beeling? Ini ayatnya yang dua ya. Wa huwa alladzi ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum innal insana lakafur. Kenapa ayat ini dicantumkan yang kemudian langsung dengan urusan penyembelihan kurban? Maksudnya yang kurban itu yang hidup, dan binatang hidup kalau jadi kurban akan mati. Dan yang akan mati itu bukan orang yang berkurban saja, bukan binatang saja, manusianya pun. Apakah dia akan mati sesuai dengan dirinya sebagai manusia, ataukah akan mati seperti binatang yang sudah berkurban bagi kepentingan manusia? Karena itu ayatnya ini, huwallazi ahyaakum, dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, summa yumitukum, kemudian akan mematikan kamu, summa yuhyikum, kemudian akan menghidupkan kamu lagi, innal insana lakafur. Ini bukan binatang. Ahyaakum, kamu. Ayat ini tertuju kepada kamu.
manusia yang likulli umatin ja'alna mansakan, bagi setiap umat sudah kami tetapkan syariat kurban itu. Sejak Adam sudah ada yang namanya kurban. Cuma kisahnya agak panjang ya. Hum nasikuhu, mereka sudah melaksanakannya. Fala yubayyi'un yunazi'unnaka fil amri, maka janganlah mereka membantahmu dalam urusan itu. Wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Dah itu ayatnya. Hadisnya yang kedua nih hadis. An Atha ibn Yasar qala Sa'altu Abu Ayyub kaifa kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Atha bin Yasar, ia berkata, saya bertanya kepada Abu Ayyub, bagaimana kurban-kurban di zaman Rasulullah SAW itu? Ini yang bertanya seorang yang bukan sahabat Nabi bertanya kepada seorang sahabat Nabi, namanya Abu Ayyub. Abu Ayyub menjawab, jawabannya, kana rajulu yudhi bisyat anhu, adalah seseorang kurban dengan seekor kambing dari dirinya. Saya yang kurban, Anda yang kurban, dirinya. Kemudian wa'an ahli baitihi, dan dari keluarga rumahnya. Dari dirinya dan dari keluarga rumahnya. Fayakuluna wa yut'imuna, kemudian mereka makan-makan, mereka yang kurban itu makan-makan, silakan. Jadi yang kurban boleh mengambil daging kurbannya untuk memakan-makan. Bagaimana kalau dijual? Sama cekur ditanyakan begitu mah tuh. Orang yang bawa kurban mengambil dagingnya untuk dijual. Bagaimana hukumnya? Tidak usah ditanyakan. Nah, dan begitu mah itu kudu kurban. Boleh sekedar untuk memakan saja, penasaran. Tapi makannya bukan untuk 1 bulan kan? Nanti mengambilnya terlalu banyak. Ya sekedar penasaran lah, hayang ngasaan, silakan. Kemudian fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nasu fasorot kamatar, sebagaimana sekarang ini rame kurban. Silakan ambil, silakan makan, tapi masing-masing punya ukuran. Kalau yang kurbannya sedikit, yang memerlukan sangat banyak, tentu kita punya perasaan. Waqala Malikun, dan Malik berkata, Imam Malik, ahsanu ma sami'tu fil badanati wal baqarati wasyatil wahidah, yang terbaik apa yang telah aku dengar tentang unta dan sapi dan seekor kambing. Ana rajula yanharu anhu, bahwa seseorang menyembelih kurban dari dirinya, wa'an ahli baitihi, dan dari keluarga rumahnya, al-badanata, seekor unta, wasyatal wahidah, dan menyembelih seekor kambing, wa yamlikuha, yang ia memilikinya, wa yadbahuha anhum,
dan menyembelihnya dari atas nama keluarga itu. Wa yusyrikuhum, bersama-sama. Begini ya, jadi satu rumah cukup dengan berkurban seekor kambing. Sudah cukup. Tidak usah ini bapaknya, tahun depan ibunya, tahun depan lagi anak yang pertama, terus nggak tahu ngapain. Atau ini kambing dari bapak, ibu misalnya anaknya beli lagi, tidak usah. Kalau di satu rumah itu, satu keluarga, satu kambing sudah cukup. Tapi lebih utama kalau dengan satu sapi atau seekor sapi oleh 7 orang yang masing-masing mewakili keluarga rumah itu. Seekor sapi itu, seekor kambing itu. Karena itu saya mengatakan bukan seekor sapi untuk 7 orang, tapi seorang minimal seekor kambing, dan seekor sapi dihitung dengan 7 ekor kambing. Itu tidak dibeli oleh 2 orang boleh, dibeli oleh 3 orang boleh, dibeli oleh berapa orang boleh, cuma minimal seekor sapi diimbangkan dengan 7 ekor kambing. Seorang minimal seekor kambing, baik untuk dirinya atau atas nama keluarga. Jadi tibatan mikir-mikir, sapi ketujuhan, tong itu mikirnya kira hanya kurang bisa kurban 7 sapi, itu gitu. Lebih banyak, lebih baik. Dan yang menjadi kegembiraan itu bukan menerima kurban, bukan memakan daging kurban, tapi yang menjadi kegembiraan bisa melaksanakan. Walaupun pada saat kerloba pangabutuh, dirinya sendiri pun sedang butuh, tapi kapikir tetap hayang kurban. Dengan keinginan itu saja sudah bagus. Sampai ada tukang heri ya, main-main. Kenapa Anda tidak kurban? Padahal Anda mampu. Si tukang heri ya. Kenapa tidak kurban? Padahal Anda mampu. Begitu. Tidak saja. Dia tidak ada niat. Bukan tidak ada kemampuan, tapi tidak ada. Kawan itu mengatakan, kalau begitu biar saya kirim saja nanti. Mudah-mudahan Anda gembira dengan kiriman itu. Itu tukang hiri itu. Seorang tidak mampu untuk berkurban, tapi tidak ditanya, mengapa tidak? Padahal Anda mampu. Tidak niat saja. Oh, kalau begitu biar saya kirim supaya Anda gembira menerima kiriman itu. Kita kira-kira ke arah sana kumaha. Orang dibagi dongengnya. Setelah 2-3 hari ternyata tidak dikirim, nyusul. Sebenarnya ngirim kan gitu. Dibalik. Karena itu di Quran mengatakan bahwa yang menjadi kegembiraan itu bukan menerima dagingnya, tapi bisa melaksanakan syariatnya. Lebih banyak, lebih baik. Ini yang kedua dari bawah. Anasyatal wahidah tujzi'un anir rajuli wa an ahli baitihi, bahwa seekor kambing telah mencukupi dari seorang dan dari ahli rumahnya, wa in kanu kasirina, walaupun jumlah keluarga itu banyak, wa huwal haqqu, dan ini benar.
Ini penjelasan dari kitab Syarah Tirmidzi. Cukuplah satu kambing. Kalau mampu 2 kambing. Masih mampu 3 kambing. 1 saham. 3 saham saja lah. Tidak mungkin sampai kepada seekor sapi, tapi saya tidak mau hanya dengan 1 ekor. Masih bisa. Tidak hanya untuk 1 saham. 1 saham 1.600.000 panitia sekarang. Pasti ada 3 saham. 1 sapi untuk 7 orang. Jadi 7 saham. Bukan berarti harus 7 orang, bukan begitu. Diborong 7 saham 1 orang juga boleh. 3 saham juga silakan. Mumpung kuat. Kenapa? Kalau nggak salah ini ayah saya, ya, siapa yang pernah saya lupa. Sampai dia minjam. Barangkali bukan ayah saya, sekarang juga mungkin datang. Mungkin datang sekarang ya. Pinjam. Sebelum pinjam tanya dulu kepada saya, Ustaz, boleh tidak? Saya mau kurban, tapi uangnya saya pinjam. Saya menjawab, kade ulah dibayar. Sebab bingung, disebut kurban kapan dibayar hutangnya? Ya, orang yang meminjamkan disebut kurban datangnya. Karena itu Jawa saya itu, saya pikir jalan tengah saja lah. Saya mau kurban, cuma uangnya saya pinjam. Boleh tidak? Maksudnya mas sah minta kurban gitulah. Saya menjawab, kade udah dibayar. Cukup ya jawabannya segitu ya. Cukup. Nah, akhirnya dia kurban, dapat pinjam itu. Dia berkurban. Setelah berkurban ikut nyisit motongan segala. Nah, ketemu lagi dengan saya itu. Jadi kurbannya jadi. Saya bukan tanya kurban, jadi ini nanti. Jadi pinjamnya enggak? Ya jadi juga. Ya mudah-mudahan Allah memberi jalan untuk segera dibayar. Tapi saya doakan mudah-mudahan Allah segera memberi jalan untuk segera bisa membayar. Sambil ngobrol, sambil minum air kopi waktu itu, kenapa kok Anda memaksakan juga mau kurban? Sampai harus dengan cara meminjam begitu. Dia menjawab, saya khawatir barangkali hidup saya tidak akan sampai kepada kurban tahun depan. Aduh, rewasa itu. Bagus di pikiran. Kenapa Anda berkurban sampai harus dengan meminjam? Dia jawab, saya khawatir kalau Allah tidak memberi umur sampai berjumpa kepada kurban tahun depan. Can puguh hirup nepi ke kurban tahun hari. Mending ayeuna. Nah itu pikiran bagus itu. Ya. Nah, orang tua gitu ya. Ngobrol panjangnya Cikopin sampai akhir. Nah, halus kita pikiran itu. Halus saya pikiran. Merebahan ke anak sing orang kepikat ke umum halus lah pikiran. Kalau usah terang dalilnya ente gitu. Ternyata dia membaca dalilnya untuk saya. Kieu dalilnya dia. Pamatu qaddimu li anfusikum. Tajiduhu indallah. Macam yang caralah di macam dia. Tapi saya tahu maksudnya. Jadi kan sana dia kemudian mendengar di pengajian apa yang engkau dahulukan untuk dirimu dari segala keperluan hidupmu itu
maka pastilah Allah akan menunjukkan bukti apa yang dijanjikan. Itu kabitaku ayat eta itu ya. Sudah habis-habis sampai dia ngantongan turun minum ngabagi segala macam. Nikmat. Saya ulangi, nikmat. Milu miritan, milu apa? Meresekan kantongan, kemudian para guru bagi ke nikmat. Ternyata nikmat itu bukan mengambil kemudian dia makan. Yang nikmat itu bukan mengambil kemudian dia makan, bukan itu. Tapi nikmat itu dia kurban, dia ikut ngurus, dia ikut ngabagikan. Di situ ada kenikmatan. Apa yang menikmatkan ini apa? Yang menikmatkan orang seperti itu apa? Tentu jawabannya itulah keyakinan bahwa nanti Allah akan menghisab setelah satu ahyakum sekarang, summa yumitukum nanti akan mati, summa yuhyikum kemudian ia akan menghidupkan kamu lagi. Mana bakal ini yang terakhir isi pohonnya. Saya sudah mengagendakan lah istilahnya untuk umroh tahun 2013. Umroh direncanakan Februari 2013. Saya mau umroh gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa terus ke Aqsa, ke Masjid Aqsa ya. Yang akan ikut silahkan daftar, kurang bareng ayo umroh 2013 direncanakan bulan Februari. Yang akan ikut silahkan daftar ya. Karena yang akan berangkat ini saya, kemudian Wawan, kemudian Fahmi, lalu anak saya 3 lagi, siapa si Ali, siapa yang 3. Jadi ayah genepan berangkat. Direncanakan Februari tahun 2013. Itu ya, masih ada waktu. Yang akan ikut ya daftar saja ke Ustadz Fahmi lah. Jadi beresan dulu Ustadz Fahmi pendaftarannya dan segala-galanya. Boleh dengan uang mendapat pinjam juga boleh. Silakan. Tapi kade ulah dibayar. Ya kan ikut silakan. Kalau Ustadz Fahmi daftar segalanya diurus Ustadz Fahmi lah. Tahu beres. Warodan nasu annahum isyaruku fi ahli wasallam fi syatil wahidah illa annahu qad sabata istiraq fil ibil wal baqar min ahli ba'abiyatin kata. Tidak ada urman pada seekor kambing, tapi seorang bagi diri dan keluarganya boleh hanya dengan seekor kambing minimal gitu. Yang akan ikut umroh silakan daftar ke ayeuna tidak mau.